Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Al-Jathiyah ayat 23, kita sebagai hamba Allah disuruh memperhatikan, mengambil pelajaran terkait dengan sekelompok manusia yang senantiasa menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Istilah yang sering kita dengar, hawa nafsu, terdiri dari kata hawa dan nafsu yang artinya keinginan diri. Maka mendidik keinginan, kemauan, cita-cita agar kita sebagai manusia bermartabat, kita harus mengenali bahwa sumber kemauan manusia itu ada pada nafsu. Setiap manusia memiliki nafsu yang baik maupun yang buruk. Maka dalam pepatah dikatakan bahwa memerangi nafsu yang buruk juga merupakan suatu jihad terberat. Sebab memerangi nafsu seperti memerangi diri sendiri, dan hanya diri kita yang mampu mengendalikannya. Hal ini memang perlu untuk dilakukan agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tercela atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk itulah maka pengertian nafsu yang perlu kita pahami secara umum adalah sebuah perasaan atau emosional jiwa pada manusia yang mencondongkan kepada sesuatu yang disukainya. Kemudian, jika nafsu itu kita condongkan kepada sesuatu yang baik dan sesuai syariat, maka ini adalah nafsu yang terpuji. Dan sebaliknya, jika mengarah pada sesuatu yang buruk atau bertolak belakang dengan syariat, maka ini merupakan nafsu yang tercela. Dalam proses menjalani kehidupan ini, hawa nafsu bisa dikatakan sebagai teman kita jika kita mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Dan begitu sebaliknya, nafsu itu bisa menjadi musuh diri kita jika mengarah kepada hal-hal yang buruk atau tercela. Maka nafsu yang tercela itu merupakan penghalang antara seseorang dengan Tuhannya. Kemudian pada beberapa hadis menunjukkan bahwa dalam jiwa manusia itu pasti ada dorongan kejahatan sebagai potensi bawaan manusia. Ada nafsu
ada akal, dan bahkan ada marah. Maka setiap hamba itu diminta agar senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari bahaya nafsu yang tercela. Berdasarkan nafsunya, manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang dikalahkan, diperbudak, dibinasakan, dan senantiasa di bawah perintah nafsunya. Yang kedua, golongan yang dapat mengalahkan dan menundukkan nafsunya sehingga nafsunya tunduk dan taat menjalankan perintah Allah. Dan hawa nafsu itu juga meliputi perkara yang syubhat dan juga terkait dengan syahwat. Kalau kita memperhatikan pada Al-Quran, maka nafsu itu ada yang diistilahkan dengan nafsu ammarah bisu, yang selalu mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan dosa dan perilaku tercela, serta melakukan yang haram dan yang batil, sebagaimana pada Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang hampir tergoda dengan perempuan, kemudian Nabi Yusuf ternyata bisa meminit nafsunya, diarahkan kepada nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nafsu mutmainnah, yang berkenaan dengan ketaatan jiwa seseorang dengan Tuhannya karena iman dan amal solihnya. Sebagaimana pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian pada Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan 28, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Sehingga dalam kondisi apapun, nafsu yang sudah mengarah kepada mutmainnah maka akan menyikapinya dalam keadaan tenang. Yang ketiga adalah nafsu lawamah, yang berkenaan dengan nafsu tercela. Nafsu ini sering disebut nafsu tercela karena dengan nafsu ini seseorang melakukan kesalahan, baik dosa besar maupun dosa kecil, atau tidak menghiraukan perintah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Sebagaimana pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 2 terkait dengan sumpah Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawamah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketiga nafsu tergantung
pada suasana jiwa manusia itu sendiri. Artinya, setiap jiwa manusia bisa berubah kapan saja, bisa menjadi mutmainnah, kadang lawamah, dan bisa berubah menjadi potensi dasarnya, yaitu kecenderungan kepada ammarah bisu. Untuk itulah maka nafsu amarah bisu itu harus kita manage dengan baik agar supaya bisa dikelola, diarahkan kepada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan nafsu lawamah itu harus kita kendalikan. Yang ketiga, nafsu mutmainnah itu perlu dikembangkan, ditingkatkan, karena kalau kita memperhatikan bahwa keinginan atau kemauan, bahkan cita-cita itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keinginan atau iradah itu yang muncul pada diri kita adalah sesuatu yang datang atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka distribusi keinginan itu seperti apa yang harus kita kelola dengan baik, ya seperti seseorang yang ingin harta, maka hendaknya bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian berhati-hati dengan barang yang subhat, bahkan yang banyak mengarah kepada hal-hal yang diharamkan dalam memperoleh harta, itu harus dijauhi dan senantiasa memohon bimbingan dalam doa kepada Allah agar supaya diberi rizki yang halal lagi baik. Kemudian jika seseorang menginginkan jabatan, maka distribusi keinginan itu akan tergambar pada distribusi keinginan jabatan yang perlu mendapatkan dukungan. Yang pertama terkait dengan kompetensi. Nah, kompetensi di sini itu perlu diarahkan juga oleh agama, syariat yang mengatur, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang kedua adalah profesionalisme. Artinya profesional itu orang melakukan pekerjaannya berdasarkan niat yang benar dan juga berdasarkan ilmu, sehingga melakukan pekerjaan seberat apapun itu selalu dengan senang hati dan hasilnya akan bagus, tidak tergantung pada kaitannya dengan yang sifatnya transaksional. Jadi profesional itu lawannya adalah transaksional. Kemudian yang ketiga terkait dengan persoalan integritas diri yang di dalam agama itu diistilahkan dengan akhlakul karimah. Jadi kompetensinya bagus, ya profesional, tapi kalau tidak didukung dengan akhlakul karimah, maka tentunya akan menjadi beban bagi orang lain yang menjadi bawahannya. Maka karakter di sini diperlukan, yaitu yang terkait dengan persoalan moral. Iman dan takwanya harus seimbang. Keyakinan pada Tuhannya itu dibuktikan dalam bentuk perbuatan yang akhirnya melahirkan kejujuran. Yang berikutnya, karakter itu pun juga dibuktikan dengan kinerja, yaitu kerja cerdas, ulet, dan tuntas, tidak menjadi beban bagi yang lainnya.
Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika seseorang menginginkan kedudukan atau jabatan yang diistilahkan ambisi, itu boleh, karena ambisi itu mengarah kepada nafsu mutmainnah yang perlu dikembangkan untuk kebaikan bersama. Dengan catatan harus dilengkapi dengan alat pendukungnya, yaitu kompetensinya, profesionalismenya, integritas dirinya, yang itu orang akan memberikan penilaian pantas, menempatkan pada kedudukan yang memang menjadi cita-citanya. Namun, yang tidak dibolehkan itu adalah ambisius. Karena ambisius itu mengarah kepada nafsu lawwamah yang harus dikendalikan. Orang menginginkan sesuatu, namun tidak didukung oleh kompetensinya, profesionalnya, bahkan integritas dirinya yang tidak mencerminkan kaitannya dengan kepribadiannya, maka inilah yang akan masuk pada kategori nafsu lawwamah yang tercela. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika kita tidak dapat menundukkan nafsu kita, maka kita yang akan diperbudak oleh nafsu kita sendiri, yang seringkali hawa nafsu itu mendorong manusia untuk berbuat jahat, melakukan berbagai dosa dan maksiat, hingga dapat mendorong manusia berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar kita senantiasa terhindar dari hawa nafsu tercela itu? Maka yang pertama, Islam mengajarkan mengekang nafsu dengan ibadah puasa, yaitu dengan ibadah puasa kita akan bisa mengendalikan diri, tidak menuruti semua keinginan nafsu kita, sehingga puasa ini bisa menjadi bahan untuk membangun spiritualitas yang konstruktif. Karena pendidikan untuk mengendalikan kehendak itu sangat penting diterapkan oleh kita, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa bisa memanage hawa nafsu yang diberikan oleh Allah kepada nafsu yang dirahmati oleh Allah menuju nafsu yang mutmainnah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.